Gunakan ini nikmat untuk taat kepada Allah. Awak dikasih hidup, jangan sampai ini nikmat salah gunakan. Jadi Bapak Ibu, inilah siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah. Siapa yang kufur kepada Allah, Allah akan sediakan azab untuknya. Ingat, syukur itu yang pertama, akui nikmat datangnya dari Allah, bukan karena hebatnya kita. Yang kedua, sampaikan kepada siapa saja bahwa nikmat ini hanyalah titipan dari Allah. Hak pakai, tidak ada cerita hak milik. Jangan sombong. Sewaktu-waktu boleh jadi Allah akan tarik itu nikmat. Kemudian yang ketiga, ini nikmat gunakanlah untuk taat. Jangan sampai kita tergolong kepada manusia yang kufur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tak bisa disebut nama. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini saya hanya ingin menyampaikan tentang syukur saja. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur terhadap nikmatku, aku akan tambah. Tapi kalau kamu kufur terhadap nikmatku, tunggulah azabku yang sangat pedih. Jadi nikmat Allah ini sangatlah tidak terhitung banyaknya, Pak. Kita jadikan itu ranting-ranting yang ada di hutan sana sebagai pulpennya, air lautan sebagai tintanya, dan dedaunan sebagai kertasnya. Tambah lagi kecanggihan komputer yang ada, hitunglah nikmat Allah, niscaya tidak akan pernah terhitung karena banyaknya. Jadi kita mesti selalu bersyukur. Karena orang bersyukur itu hatinya akan tenang, Pak. Banyak orang senang tapi belum tentu tenang. Iya, Bu. Banyak orang itu senang, Pak, tapi belum tentu tenang. Pilih mana kira-kira, Pak? Senang atau tenang? Kalau keduanya tidak pilihan itu, Pak.
Bagus saya borong saja daripada dibagikan. Jadi yang tenang itu hanya dimiliki bagi orang yang mau bersyukur. Tinggal di rumah yang kecil lapang rasanya, Pak. Itu orang yang bersyukur. Tinggal di rumah yang sempit juga lapang rasanya. Orang yang bersyukur. Senang melihat orang senang. Orang yang bersyukur. Dia juga mengarahkan pandangannya ke bawah dalam urusan dunia. Kenapa tidak ke atas, Pak? Karena kalau ke atas kelimpahan takutnya. Jimponen kalau bahasa kampung saya, Pak. Jadi dalam urusan dunia dia arahkan pandangannya ke bawah. Sehingga hatinya lapang, jiwanya tenang, rasa syukurnya pun datang. Nah, itu orang-orang yang bersyukur itu setidaknya dia mendapatkan ketenangan. Inilah nikmat yang mesti kita raih. Inilah nikmat yang mesti kita miliki, ketenangan itu. Jadi hanya diberikan kepada orang yang bersyukur. Tapi cobalah kalau kamu itu kufur, orang-orang engkar itu, Bu, itu susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Dalam urusan dunia diarahkan pandangannya ke atas. Kamu kalah dari orang. Orang di rumahnya sakit. Orang naik pangkat jabatan. Iyo damam. Orang baliotonya mati. Manusia macam apa itu? Nah, itu. Jadi dia resah, gelisah siang malam. Kenapa? Karena dia selalu engkar, tidak pernah bersyukur, dan juga susah melihat orang lain mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kok baliotu itu tetangga awak, nan kasanang kan awak aja itu, Bu. Kalau sakit, siapa orang pertama sekali tahu tentang sakit awak? Tetangga. Tabaka rumah manga-manga awak, siapa yang tahu lebih dahulu? Tetangga. Sana jauh, meskipun tahunya butuh waktu untuk sampai ke tempat awak. Nah, jadi itu kita mesti bersyukur kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, apa kata Ibnu Qayyim? Rukun syukur itu ada 3. Ini catat baik-baik. Jadi setiap ada wirid, mesti ada yang dibawa pulang, Bu. Berapa kali ini dalam sebulan, Pak? 4. Setiap Jumat. Aduh, banyak itu. Apa yang sudah didapat selama wirid ini, Bu? Banyak. Itu mesti kita tanyakan ke diri kita. Jangan nanya palapeh tanya, saya wirid kok. Ya ada wirid Cik Pak Wali. Lahi Pak Wali. Anan di bawah ya. Aduh doh, mau tak sih nanya. Oh, ngamik-ngamik saja ya. Nah. Jadi jangan hanya sekedar program. Ini kebutuhan kita.
Tuh. Jadi apa kata Ibnu Qayyim? Rukun bersyukur itu ada 3. Yang pertama, akui itu nikmat datangnya dari Allah. Bukan karena hebatnya bapak, bukan karena hebatnya ibu, bukan karena hebatnya saya, tapi itu pemberian atau titipan Allah. Dan jadi tentu ambo santiang, tentu ambo orang sekolah, tentu ambo orang bapangke, tentu bawa ambo bawa waden-wadennya. Padahal dia tidak sadar bahwa itu datangnya dari Allah. Jadi akui itu nikmat datangnya dari Allah. Lalu yang kedua, itu nikmat ceritakan kepada siapa saja. Ini Allah yang titip. Ini pangkat jabatan Allah titip. Profesi Allah titip. Tampan Allah titip. Cantik rupawan Allah titip. Kaya Allah titip. Semua titipan, hak pakai, tidak ada cerita hak milik. Ceritakan kepada siapa saja. Hak pakai, bukan hak milik. Itu makanya guru-guru kita, Pak, mengajarkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa seluruh yang ada itu hanyalah titipan dan akan kembali kepada Allah. Ingat enggak, Bu? Itu Aceh 2004. Iya, Pak. Yang dibantai tsunami itu. Bumi goncang, air laut tumpah ke darat. Bangunan runtuh dalam waktu seketika. Umat manusia banyaknya yang meninggal dunia. Deka banyaknya ndak jaleh le barangkunya, batakuk sih. Sekian. Sabantanya, Bu. Ndak usah jauh-jauh, Pak. Kota Padang 2009. Trauma sampai sekarang dengan goncangan gempanya. Sabantanya habis. Awak kan di alun kananya. Mangku masih taluk je mengamik-ngamik. Di alun kanai. Kakanai boleh jadi. Yanglah kanai, wak jadikan pelajaran. Sangat mudah bagi Allah untuk mengambil nikmat ataupun titipannya itu. Kita lihat lagi. Itu NTB 2018. Digoyang lagi oleh gempa. Itu Palu. Tanahnya goyang, naik ke atas, naik ke bawah. Lalu telan apa saja yang ada di atasnya. Likuifaksi namanya, Pak, ya. Belum pernah terjadi. Hanya ada pada zaman Nabi. Terjadi di Palu. Pelajaran besar buat kita. Tidak boleh sombong. Ini titipan. Hak pakai, tidak ada hak milik. Tuh. Lalu yang ketiga, gunakan itu nikmat untuk taat. Jangan untuk maksiat. Saya pernah dengar, Pak, itu oksigen yang kita butuhkan 3.000 liter per harinya. Coba
resik dadunya. Masih beranguk, Bu? Ada yang ndak beranguk? Biar kita selesaikan. Oksigen 3.000 liter, berangkat ke tukang jual, berapa 1 liter? 25.000. Kalilah 25.000 kali 3.000, 75 juta untuk beranguk. Ada lagi nitrogen, kebutuhan kita itu lebih kurang 11.000 liter per hari, Bu. 1 liter berapa? 10.000. Kalilah. Mana di sini orang accounting? 10.000 kali 11.000, 110 juta. Tambah 75 juta, 185 juta. 1 bulan hanya untuk barangok. Aduh, gaji Pak saya itu sebulan. Ada gaji Ibu sebanyak itu? Tidak ada yang bisa gaji kita sebanyak itu per bulan, hanya untuk barang Allah kasih gratis. Kalau kurang percaya, tanyalah ahli kesehatan. Tidak pula percaya dengan harga oksigen dan nitrogen, berangkatlah ke tukang jual itu. Lebih kurang segitulah. Jadi nikmat ini mesti kita gunakan untuk taat kepada Allah, bukan untuk tipu-tipu orang, bukan untuk ambil hak orang, tapi gunakan untuk taat kepada Allah. Ini musola, manfaatkan. Jangan sampai mati pengajian di sini. Masjid-masjid, rumah ibadah di samping rumah ibu bapak, manfaatkan. Sholat jangan ditinggalkan. Puasa apalagi ini sekarang Ramadan. Entah berjumpa kita dengan Ramadan depan, entah tidak. Jangan sampai puasa tidak kita laksanakan karena ini perintah. Hanya orang gilo yo Pak yang tak boleh puaso. Tapi ada siko yang tak puaso. Gue dah gilo. Ya kan begitu hukum kita mengatakan. Kalau anak kita bolehlah enggak puaso, tapi tetap diajarkan untuk pendidikan buat dia. Tapi yang sabana-bana yang enggak puaso itu hanya orang gilo. Gunakan ini nikmat untuk taat kepada Allah. Awak dikasih hidup. Jangan sampai ini nikmat salah gunakan. Jadi Bapak Ibu, inilah siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah. Siapa yang kufur kepada Allah, Allah akan sediakan azab untuknya. Ingat, syukur itu yang pertama, akui nikmat datangnya dari Allah, bukan karena hebatnya kita. Yang kedua, sampaikan kepada siapa saja bahwa nikmat ini hanyalah titipan dari Allah. Hak pakai, tidak ada cerita hak milik. Jangan sombong. Sewaktu-waktu boleh jadi Allah akan tarik itu nikmat. Kemudian yang ketiga, ini nikmat gunakanlah untuk taat. Jangan sampai kita tergolong kepada manusia yang kufur. Inilah Bapak Ibu pengajian kita pada pagi ini. Semoga Allah berkahi. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.